Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Endang Putri Ayu, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan nomor induk mahasiswa B100180114. Pada video ini saya akan membahas tentang regulasi perizinan usaha perkebunan kelapa sawit. Mengingat berdasarkan data statistik Direktorat Jenderal Perkebunan, pada tahun 2018 tercatat total luas areal perkebunan kelapa sawit mencapai 14,3 juta hektar. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas hukum sumber daya alam kelas A Fakultas Hukum Universitas Jambi yang diampu oleh Profesor Dr. Elita Rahmi SHMH beserta Dr. Fauzi Sam SHMH dan Bapak Ivan Fauzani SHMH. Indonesia merupakan produsen dan eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Produk minyak sawit di dunia didominasi oleh Indonesia dan Malaysia, di mana dari kedua negara ini menghasilkan sekitar 85 hingga 90% dari total produk minyak sawit di dunia. Inilah bentuk perkebunan terluas yang ada di Indonesia. Setiap orang pastinya mengetahui tanaman ini. Siaran pers Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mencatat bahwa pada tahun 2018 nilai sumbangan devisa minyak sawit Indonesia diperkirakan mencapai 20,54 miliar US dollar atau menurun 11% dibandingkan nilai devisa pada tahun 2017 yang mencapai 22,97 miliar US dollar. Meskipun demikian, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Perindustrian, tercatat bahwa kelapa sawit merupakan penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Pada tahun 2018, sektor perkebunan berkontribusi sebesar 3,30% terhadap total produk domestik bruto. Kelapa sawit merupakan komoditas hasil perkebunan yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan, pada tahun 2018, luas areal perkebunan kelapa sawit tercatat mencapai 14,3 juta hektar. Dari luasnya perkebunan kelapa sawit tersebut, 7,8 juta hektar merupakan perkebunan perusahaan besar swasta, 5,8 juta hektar merupakan perkebunan rakyat, dan 614.000 hektar merupakan perkebunan besar negara. Perkebunan kelapa sawit ini tersebar di 25 provinsi di Indonesia, terluas berada di Pulau Sumatera dengan total luas areal perkebunan mencapai 8 juta hektar. Kemudian yang kedua disusul oleh Pulau Kalimantan dengan total luas perkebunan mencapai 5,5 juta hektar. Luasnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang tersebar di berbagai provinsi tak luput dari masalah perizinan. Pada periode 2007 hingga 2015 tercatat sebanyak 768 izin usaha perkebunan diberikan kepada perusahaan. Keberadaan usaha perkebunan perlu mendapatkan perhatian serius dari negara. Keseriusan negara dapat dilihat dari regulasi yang diterbitkan sebagai dasar dan acuan usaha perkebunan, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pasal 47 ayat 1 menegaskan bahwa setiap pihak yang ingin melakukan usaha perkebunan di atas 25 hektar harus berbentuk badan hukum dan wajib memiliki izin usaha perkebunan serta hak atas tanah. Ancaman ketidakpatuhan terhadap pasal ini yaitu berupa ketentuan pidana yang terdapat dalam pasal 105 Undang-Undang ini, yaitu berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Bagi perusahaan perkebunan yang telah mendapatkan izin usaha perkebunan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 berdasarkan Pasal 56 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/140/140/9/2013 disebutkan bahwa izin usaha perkebunan, surat pendaftaran usaha perkebunan, izin tetap usaha budidaya perkebunan, atau izin tetap usaha industri perkebunan yang diterbitkan sebelum peraturan ini diundangkan dinyatakan masih berlaku.
Selanjutnya pada pasal 104 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegritas secara elektronik disebutkan bahwa izin usaha dan atau izin komersial atau operasional yang telah diperoleh dan masih berlaku sesuai dengan bidang usaha dan atau kegiatan tetap berlaku dan didaftarkan pada sistem OSS. Jadi untuk hal ini dapat disimpulkan bahwa izin usaha perkebunan yang dimiliki oleh perusahaan yang diterbitkan pada periode tertentu masih tetap berlaku namun harus didaftarkan pada sistem OSS. Nah, dari materi yang telah dipaparkan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada dasarnya pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam bentuk regulasi yang mengatur tentang perizinan usaha perkebunan. Namun, sengkarut-sengit permasalahan perizinan, khususnya di bidang usaha perkebunan kelapa sawit, sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang harus diselesaikan pemerintah. Nah, teman-teman, segitu dulu bahasan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan teman-teman, khususnya mengenai perizinan usaha perkebunan. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di YouTube channel ini, like video ini, dan share ke teman-teman yang lain. Tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar. Salam and all. See you.